Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Skatrianto Sitorus dengan NIM 121370184 dari Prodi Teknik Pertambangan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari geokimia air tanah. Geokimia air tanah terbentuk pada perbedaan proses hidrogeokimia yang terjadi di air tanah tersebut yang mengalami lebih banyak ruang dan waktu. Air tanah selama pengalirannya mempunyai kontak langsung baik itu dengan mineral-mineral penyusun batuan yang cenderung mengubah secara perlahan komposisi dari kimia airnya tersebut. Perbedaan litologi juga dapat berpengaruh terhadap variasi kualitas air tanah, yang dimana air murni biasanya disusun oleh H2O. Begitu air kontak dengan udara, tanah, dan batuan, air segera melarutkan zat-zat dan unsur-unsur, sehingga komposisinya menjadi berubah. Kandungan air ion, baik kation maupun anion, yang terkandung dalam air diukur dari banyaknya dan biasanya dalam satuan ppm atau miligram per liter. Ion-ion yang diperiksa dalam air tersebut berupa Na, K atau kalium, Ca kalsium, Mg magnesium, Al aluminium, CO2 karbon dioksida, magnesium, Cu SO4, Fn, Zn, dan Cl. Selain ion-ion tadi, ion-ion logam juga biasanya terdapat pada air, tapi bersifat jarang dan beracun, antara lain As, Pb, Sn, Cr, Cd, Hg, dan Co. Unsur-unsur kimia yang umum yang terdapat pada elemen dominan pada penyusun kimia air adalah kalsium atau Ca, magnesium, sodium, sulfat, klorida, potasium, NO3, dan biokarbonat, yang dimana air tanah itu bisa disusun atau dilihat pada diagram-diagram yang dikelompokkan berdasarkan kandungan jumlah kation dan jumlah anion di dalam satuan miligram per liter. Tipe kimia air tanah dapat diidentifikasi dengan prinsip interpretasi berdasarkan hubungan ion-ion penyusun air tanah didasarkan atas kandungan ion-ion major dari penyusun geokimia air tanah tersebut. Contohnya pada diagram Steve. Pada diagram ini merepresentasikan grafis dari analisis kimia yang dibuat untuk menampilkan komposisi ion utama dari sampel air tersebut. Kemudian ada diagram trilinear Piper, yang dimana diagram ini merupakan metode yang banyak digunakan secara luas di dalam penelitian dan masih relevan hingga saat ini. Fungsi kita juga mengetahui kadar atau geokimia dari air tanah pada pertambangan guna mengetahui kualitas air tanah, yang dimana nanti setelah kita akan mengetahui kualitas dari air tanah pada kegiatan penambangan, kita akan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk pada kualitas air tanah, seperti terjadinya air asam tambang ataupun limbah-limbah yang beracun ketika masuk ke dalam unsur atau kandungan kimia air tanah tersebut akan berpengaruh pada lingkungan sekitar, sehingga dengan kita ketahuinya geokimia dari air tanah tersebut, kita dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada lingkungan ataupun masyarakat luas sekitar pertambangan. Berikut penjelasan saya tentang geokimia atau konsep dasar dari geokimia air tanah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.